Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Audrey dengan NIM 7211419100 dari akuntansi B 2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai formulir pembelian buku web atau HTML yang merupakan proyek kelima. Oke, untuk contoh sendiri, formular untuk membeli buku mata kuliah Sistem Informasi. Terdapat 5 teknik yang digunakan. Yang pertama ada file text, di mana pengguna mengetikkan sebaris kata atau data. Kemudian menu drop down mengombinasikan jawaban yang akan ditanyakan dalam tempat yang kecil di halaman web tetapi memungkinkan sejumlah pilihan. Lalu tombol radio untuk memilih satu jawaban, kotak chat di mana pengguna dapat memilih satu atau lebih pilihan. Lalu yang terakhir ada kotak teks untuk mengisi komentar. Bagian-bagian formulir contoh, kita awali HTML menggunakan HTML, kemudian head dan title atau judul. Untuk bagian body, halaman web akan mencatat informasi dari tulisan perintah form untuk memberitahu browser web gunanya untuk menerima informasi pengguna. Buatlah perintah tabel terlebih dahulu. Kolom yang pertama memberikan label untuk formulir tersebut. Pada baris 13 hingga 17 adalah perintah yang menangkap input untuk name dan juga email. Tipe input yang digunakan di sini adalah kita menggunakan teks, di mana pengguna akan mengetikkan sebaris teks ke dalam file input. Perintah BR digunakan untuk memasukkan baris kosong ke dalam formular. Oke, selanjutnya kita akan menanyakan mata kuliah yang diambil oleh siswa. Pada baris 23 hingga 29 menunjukkan daftar pilihan yang ada dengan perintah select dan juga option. Menu drop down digunakan juga kotak pilihan di mana memberikan pengguna pilihan dengan mengklik icon segitiga terbalik. Selanjutnya menanyakan apakah siswa lebih menyukai buku bekas atau buku baru. Di sini menggunakan jenis radio, perhatikan pada baris ke-33 dan juga 35. Name yang digunakan adalah nilai yang sama, di mana ini berfungsi agar pilihan yang dibuat hanya satu. Tombol radio sebaiknya digunakan untuk sejumlah pilihan yang hanya terbatas. Jika pengguna dapat memilih lebih dari satu, maka lebih baik kita gunakan jenis kotak chat. Perhatikanlah baris 39 dan juga 41. Selanjutnya, file terakhir pada baris 43 hingga 45 adalah meminta komentar tambahan dari siswa, di mana formulir ini mengasumsikan bahwa siswa mungkin memerlukan lebih dari satu baris teks untuk memberikan komentar. Nama dari area teks ini adalah komen. Dari pengguna dapat memberikan 5 baris berisikan masing-masing 40 karakter untuk membuat komentar. Web sendiri berarti agar nantinya web secara otomatis akan memasukkan baris selanjutnya ketika komentar ini dimasukkan. Pada baris ke-44 akan ditampilkan di area file area text 2 jenis input khusus untuk membuat browser web menindak informasi yang dikumpulkan oleh formulir adalah submit dan juga reset. Selanjutnya, submit akan membuat web melakukan tindakan yang ditentukan, yaitu menyimpan dan juga mengirim data informasi yang telah diisikan, sedangkan reset akan mereset ulang semua pilihan kepada isian yang awal. Oke, di sini cara untuk menyimpan contohnya, kita harus menyimpan dokumen ini sebagai file HTML. Default dokumen di Notepad adalah dokumen teks dan ekstensi file adalah .txt. Jika file tersebut disimpan dalam bentuk teks, maka browser web tidak akan menerjemahkan dokumen teksnya. Pilihan file diikuti save as, kemudian masukkan nama file seperti box.html. Jenis file yang dipilih haruslah all file dengan pengodean ANSI. Untuk melihat apa yang sudah kita buat, yaitu halaman webnya, dengan cara yang pertama kita buka dulu browser web, kemudian kita pilih perintah file, diikuti subperintah open.
Selanjutnya kita dapat mengetikkan nama file atau browser yang menemukan, dan juga setelah kita menemukannya kita bisa klik tombol OK. Selanjutnya pada halaman web akan muncul pada browser lain. Jika perlu membuat beberapa perbaikan, kita bisa memilih editor, notepad, lalu editlah kode HTML dan simpanlah dokumen tersebut kembali. Buka lagi browser web dan pilihlah perintah view, diikuti subperintah refresh untuk melihat apakah halaman web yang kita buat tadi, yang kita perbaiki sudah berubah atau belum. Oke, sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.